Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Buya sekeluarga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon izin bertanya Buya. Saya punya pekerjaan alhamdulillah jadi tukang ngecat Buya. Kadang sering habis wudu, setelah wudu catnya masih tertinggal misalkan di tangan. Wudunya masih belum kering, apakah wudunya sah Buya? Misalkan wudunya sudah selesai terus baru ketahuan ada cat yang ketinggalan Buya. Terus mohon izin ada pertanyaan satu lagi Buya. Kebiasaan di kampung itu kalau habis masak sebelum dimakan itu suka ada ucapan kayak gini Buya. Pakai bahasa Sunda ya. Pakai bahasa Sunda arwah kasadayanan, arwah kepada semua ahli kubur yang sudah meninggal, mudah-mudahan masakan ini bisa dirasakan. Subhanallah. Mudah-mudahan rasanya sampai ke ahli kubur, mudah-mudahan ahli kubur mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kayak gitu Bu ya. Sebelum disantap itu boleh enggak melakukan amalan seperti itu Bu ya? Bismillah. Mohon jawabannya, mohon maaf apabila kurang adab dalam bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Cat itu ada bendanya, ada bentuknya. Dan itu kalau nempel di kulit atau bagian anggota tubuh, itu akan menghalangi sampainya air ke kulit. Cat kuku sama, cat tembok sama. Cat tembok adanya di kuku, bisa saja sama. Jadi kalau kita lagi wudhu, itu menjadikan wudhu kita tidak sah. Yang dianggap tidak sah adalah yang bagian ada catnya itu hingga setelahnya. Sehingga yang perlu diulang adalah hanya yang ada catnya tadi. Kalau Anda sudah sholat, tak taunya setelah itu ketemu di kukunya ada cat, sholat Anda tidak sah, ngulang lagi. Cuman wudhunya tidak usah ngulang dari awal. Kalau memang Anda mau hemat air misalnya, Anda sudah berwudhu begini. Setelah berwudhu, tangan kan, muka, tangan, kepala. Setelah selesai wudhu, tak taunya apa? Ya Allah, ada tangan. Tangannya ada di kukunya. Cat. Maka wudhu Anda tidak sah. Harus Anda sempurnakan. Mana yang disempurnakan? Wajah sudah oke. Karena wajah yang pertama. Setelah wajah tangan. Tinggal di sini saja dibersihkan. Setelah ini bersihkan. Shred. Dikasih air sedikit. Sudah cukup ininya. Cuma setelahnya ini juga belum sah. Karena apa? Sahnya rambut itu setelah sahnya tangan. Setelah tangan disempurnakan. Diguyur pakai air di keran. Selesai. Baru kemana? Ke kepala, ya kan? Habis kepala ke kaki. Kuping sunnah loh ya, nggak pakai nggak apa-apa loh ya. Setelah kepala, kaki. Jadi tinggal lanjutin saja. Kembali kepada yang kena tadi, yang masih kena cat tadi. Bukan harus mengulang semuanya. Kalau mengulang semuanya juga nggak ada masalah. Cuman ini ilmunya cukup ini saja dikerok. Kalau di kaki, di jempol misalnya, Anda sudah wudhu, basuh wajah, basuh tangan, kepala, kuping, kaki. Tentunya pas lagi sholat di jempolnya ada cat. Harus Anda batalin sholatnya. Lalu Anda ngapain? Ya jempolnya saja dibersihkan pakai air. Selesai, nggak usah ngulang wudhunya. Bahkan itu saja. Selesai, mudah. Kemudian yang kedua, mohon maaf. Kalau Anda mau makan, ini nikmat Allah. Kemudian Anda berzikir. Lalu Anda mendoakan orang telah meninggal dunia dengan doa ya Allah. Ampuni saudara, ampuni orang yang telah mendahului kami. Ya sah, mendoakan. Tapi kalau masalah urusan makanan enggak ada, enggak aneh. Itu jangan-jangan ada hubungannya sama orang. Kalau mbahnya baru meninggal dunia, suruh nyiapin makanan. Nanti mbahmu datang nak, kelotak-kelotek tuh datang. Tak taunya kuciang. Aneh-aneh kegiatan-kegiatan begitu tuh. Ibu orang tua yang meninggal dunia, dia punya urusan di alam barzah. Enggak ada pulang ke rumah. Tidak hari Sabtu, tidak ada malam Jumat. Enggak ada. Dia punya keurusan sendiri di alam barzah. Cuman ada sebagian keyakinan suruh buat masakan yang kesukaannya. Katanya betul hilang separuh. Iya dia dimakan kucing. Meyakini Rahman, dia nggak butuh dengan itu. Dia butuh dengan doa wahai anak.
Dia butuh dengan doa, bukan makanan yang sajikan. Kalau makanan agar sampai kepada ibu yang telah meninggal dunia, buat makan yang enak, berikan fakir miskin, maka pahalanya nyampe. Bukan taruh di meja makan, nanti malam klotek-klotek. Anaknya penasaran ngintip, jangan-jangan katanya nanti nenekmu bakal datang ikut makan. Anaknya yang kecil penasaran, pengen lihat anaknya, akhirnya menangis, nenek berubah. Jadi kucing, kan bahaya nanti. Enggak ada. Dan jangan-jangan doanya ada hubungannya dengan itu. Ikut merasakan makanan. Amal baikmu yang dihadiahkan. Istighfarmu yang nyampe itu. Bukan urusan rasanya. Semoga rasa sopnya nanti dirasakan oleh ibuku. Hadiahkan sopnya ke orang baru nanti pahalanya nyampe. Jadi enggak usahlah pakai doa-doa begitu. Mohon maaf jika ada orang yang bukan dari agama Islam. Mungkin dia punya pikiran begitu. Makanya ini adalah ranah kaum muslimin. Supaya kita tidak merendahkan barangkali ada orang punya agama lain. Karena agama kita kan banyak di Indonesia. Ada macam-macam selain Islam. Mungkin ada keyakinan seperti itu. Itu urusan mereka. Dan menurut keyakinan mereka nyampe itu urusan mereka. Tapi kita orang muslim punya. Jadi kalau dalam dialog begini mohon maaf jangan dianggap kita merendahkan agama lain. Tidak. Kami menjelaskan dalam Islam tidak ada semacam itu. Dan itu bukan perendahan. Kalau ada orang beragama lain. Misalnya agama Hindu, Buddha dan yang lainnya. Misalnya punya keyakinan beda. Kita hargai keyakinan itu. Silakan. Tapi ini kami berbicara di ranah kaum muslimin. Enggak ada ngerasain sedekah yang Anda berikan itu akan jadi pahala untuk orang yang telah meninggal dunia, bukan rasa sotonya, sopnya, aroma nasi jamblangnya, bukan itu ya. Bukan itu. Jadi doanya dirubah. Sambil doa, Allahumma doa yang diajarkan Nabi, Allah barik lana fima razaqtana kita ada benar gitu. Doa kemudian setelah itu ya Allah ampuni kami, ampuni keluarga kami dan sebagainya. Allah, ini sah-sah aja doa begitu. Karena mengingat dengan panjatan doa kepada orang yang telah mendahului kita adalah bagian daripada bakti kita. Mungkin Anda ingat dulu yang masakkan ibuku. Sekarang aku masak sendiri ya Allah. Ampuni ibuku ya Allah. Sah-sah aja. Tapi jangan ya Allah semoga rasa soto beda dirasakan ibu saya. Aneh sekali itu. Semoga Allah menjaga iman kita, akidah kita. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.